Ya, eh, lanjutan yang tadi ya, terkait dengan kewajiban guru untuk mengetahui tentang bagaimana melakukan proses penelitian tindakan kelas itu ternyata memang menjadi bagian dari kompetensi yang harus ditingkatkan dari sisi profesional, dari sisi pedagogik juga. Nah, sekarang kita lihat dari aspek yang lain, yaitu dari kenapa kemudian guru perlu melakukan penelitian ketika kalian ada di lokasi penelitian seperti hari ini. Seperti hari ini. Oke, tadi sudah disinggung ada satu penelitian yang proposalnya masih berantakan nih, Deden Hasanuddin. Ini kayaknya tidak diedit terlebih dahulu ya. Padahal jangan sampai begitu tuh. Kalau salah ya jadi salah akhirnya. Ya, kita lihat lagi coba gitu. Muhammad Ilham dan Miftahuddin. Ada nggak orang? Hmm? Nih, nulisnya juga nggak rapi nih. Coba kita lihat Ilham. Muhammad Ilham. Secara administrasi sudah masuk atau belum? Kita lihat nanti. Hmm. Ilham. 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 Ilham Reza. Ini ketika dikirimkan. Oh, berarti Ilham belum ngirim ke sini Ilham. Atau bukan Ilham yang mengirimkan, tapi siapa? Udah dikirim-kirim Kang, cuman gagal masuk terus Kang. Ah, nggak gagal lah. Yang lain masuk masa kamu yang nggak masuk? Coba enak, coba andai sok. Linknya sekarang udah nggak bisa masuk. Kayaknya linknya ada berbatas waktu linknya. Linknya dibatasin gitu. Berarti kamu tuh ngirimnya karena iya. Oh, karena ke email mah ngirim Kang, ke itu juga ngirim, dicoba sama Miftahudin juga gak kekirim-kirim Kang. Kan nggak kekirim-kirim, posisinya sudah telat. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa terkirim. Coba kayak orang kirim-kirim. Ini ngirimnya 7 April. Ya, April. Pas waktunya, kan waktunya habis ya. Coba nanti kita kita apa? Kita buka lagi linknya lah ya. Gitu. Oke, ini yang diminta itu adalah kamu menggunakan Mendeley Chicago Manual of Styles. Ini teh menggunakan Mendeley. Tapi kayaknya dugaan akang ya, sebelum akang dibaca nih, Gigi, ini sepertinya yang kamu lakukan itu belum ke sana, belum melakukan dengan Mendeley. Cirinya mana? Gampang kok mencirikannya. Tuh, lihat. Ini contoh ya, punyanya siapa nih? Ilham. Ini satu pun tidak ada kutipan nih. Nih, sampai sini tuh nggak ada kutipan. Padahal pendahuluan itu untuk bisa nyambungkan karena masalah itu harus ada kutipannya. Ini kita belajar dari sini, mengidentifikasi masalahnya. Ini coba lihat nih, tulisannya masih keliru-keliru. Almaturiyah, bener kan nulis Almaturiyah? Masa yang beginian perlu dicek lagi, ya? Ini KB sarua ya, Almaturiyah. Itu ngaranna geus ganti emang, ya. Ini yang beginian tolong dicek lagi gitu. Jangan sampai keliru-keliru begini. Nah, termasuk ini nih, contoh lihat. W. Bulog. Bukunya emang punya. Lihat tuh downloadanana. Nana Sujana emang punya bukunya. Tuh. Nah, ini problemnya kalau tidak tidak hati-hati, ini biasanya copy paste. Apa kejadian kalau copy paste? Kalau kejadiannya copy paste, pasti tepas. Kunaon sababna? Tidak menggunakan kaidah dan metode bagaimana cara melakukan penulisan atau riset. Jadi namanya melakukan penelitian kemudian menulis itu sebetulnya sama-sama saja. Apapun bentuknya sama-sama saja, ya.
Ini contoh ya, nih contoh. Kalian nanti untuk mendapatkan referensi yang terkait dengan penelitian tindakan kelas, itu gampang sekali sebetulnya. Ada beberapa software yang kamu bisa masuk ke situ. Satu, kamu bisa masuk ke Research Rabbit, researchrabbit.com, researchrabbitapp.com garis miring slash home. Tapi kalau kamu tulis di toolbar Google bisa langsung otomatis. Nanti Research Rabbit itu apa? Itu kok ada rabbitnya, rabbit itu kan kelinci, kok bisa jadi aplikasi? Ini lain ceritanya. Ada lagi. Jadi Research Rabbit itu adalah sebuah AI yang bisa dipakai untuk kamu mendapatkan referensi dari berbagai sumber. Itu tinggal dimasukkan saja kategorinya apa, nanti dimasukkan. Kang hayang bisa kumaha sarana gampang. Nonton YouTube. YouTube banyak sekali orang-orang baik yang sudah berbagi dengan membuat konten-konten itu. Contoh ya, masuk ke YouTube, nih, tulis webnya YouTube teh, belajar tutorial Research Rabbit. Research Rabbit tutorial untuk pemula. Terus ini begitu. Nanti juga dia akan muncul sendiri. Dan luar biasanya, dari situ kamu akan menemukan banyak sekali ilmu-ilmu yang belum pernah kamu dapatkan ketika kamu di kuliah. Karena perkembangan AI ini sekarang luar biasa lagi. Nih, mencari referensi menggunakan Research Rabbit. Nah, maksud akang biasakan ketika mau menulis apapun, itu kalian mencari referensinya yang aktual, faktual, dan kontekstual. Gitu. Tuh, Research Rabbit bahkan menggunakan apa artikel yang berbahasa Inggris pun bisa dengan menggunakan Research Rabbit. Tinggal kamu tuliskan saja kata kuncinya apa. Gitu. Dan kata kunci untuk apa PPK itu jauh lebih mudah karena komponennya kan tidak banyak, sedikit. Gitu. Coba lihat nih. Tutorial Research Rabbit menggunakan tutorial research menggunakan Research Rabbit menggunakan. Ini tara laki ya maksudnya kenaon sih? Tuh, mencari referensi menggunakan Research Rabbit. Ia tinggal keyword ya, langsung kamu bisa cari langsung tulis. Atau kalau tidak menggunakan Research Rabbit, kamu bisa pakai ada lagi nih eh, namanya tipset. Tipset.io. Ini AI juga, artificial intelligence. Yang kamu bisa dengan mudah nanti bisa melakukan pengecekan ya terhadap apapun itu. Nih kayak gini kita contohkan nih. Kita mau bahas apa? Contoh tadi hasil belajar ya. Nih, oh, ini skill yang tadi. Hmm, nih, nih research Rabbit. Nih, tapi enaknya memang kalau pakai research Rabbit pakai bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris. Kan saya mah tuh bisa bahasa Inggris tah yang nerjemahkan gancang make naon tah aya deui make AI ngaranna deepl.com. Nih, deepl.com. Deepl.com. Nah, kayak gini nih. Ini jauh lebih nyaman, lebih benar, ya lebih presisi gitu ketimbang Google Scholar katanya begitu. Makanya pakai AI ini untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Nih, contohnya nih, non teh
peningkatan hasil belajar siswa pada materi haji kelas 5 madrasah madrasah ibtidaiyah kelas 5 kelas 5 peningkatan hasil belajar siswa pada materi haji kelas 5 melalui apa tadi? Siapa tadi yang iya, melalui metode drill ya? Drill apa demonstrasi tadi? Drill. Improving student learning outcomes on Hajj material in grade 5 Madrasah Ibtidaiyah through the drill method. Nah, sekarang kita lihat materi ini aja nih, drill method. Drill method kalau masukin ke research Rabbit, ke tipset atau ini aja nih. Materi ini masukkan ke tipset.io, masukkan ke dia. Dia nanti akan mencari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang relate atau yang minimalnya dekat dengan materi Anda jika Anda mau mengkaji itu. Nih, ya. Jadi judul besarnya apa tadi? Improving student learning outcomes on Hajj material in grade 5 ya. Ya, tampilkan yang dia bisa lakukan. Learning management based on Iqra method and drill method. Oh, berarti ini mah lebih menekankan pada drillnya. Gitu. Kemudian metode drillnya juga nih menggunakan pemahaman kawaid nahwiyah. Ada increasing student activity and learning outcomes in fikih subject through drill. Nah, itu juga sama nih. Fikih dan ada drillnya. Nah, itu yang paling penting tuh. Dan nanti ketika kamu kumpulkan referensi-referensi itu, nanti kamu bisa masuk pada pernyataan bahwa orang-orang sudah bahas tentang haji itu pada materi ini, tapi dengan teknik begini. Nah, saya akan menggunakan dengan teknik yang menurut saya ini baik untuk melakukan pembahasan tentang PTK ini, materinya tentang haji. Tuh. Nah, kamu lihat, apakah benar metode drill itu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran haji, materi haji. Nah, itu kan dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan berbagai riset yang orang lain baca. Dan luar biasanya, di tipset.io ini lebih gila lagi kalau saya bilang gilanya gila apa? Nih, lihat. Kita bisa tanpa membaca keseluruhan dari artikelnya, dia sendiri yang akan memberikan informasi tentang isi artikel itu apa saja. Isi artikel anak kurang baca kayak apa. Nih, ini kan abstraknya nih. Result of the paper-nya apa? Di bejaan. Naon hasilnya di bejaan. Tuh, bahkan si ininya keluar tuh, siapa? Si filenya keluar. Ketika diklik keluar. Dan itu bisa di-download. Kita nggak download dulu deh. Nah, result of the paper, nah, tapi itu bahasa Inggris. Duh, anda jemah kendana gampang. Cuma gampang teh klik kanan we, terus translate ke Indonesia. Oke, berubah kabeh. Nah, itu kan berubah. Nota berubah, kumaha tuh, semua kita berubah karena Inggris dari ini aja di copy. Tapi pelatihan masuk nih copy. Lalu setelah itu masukkan ke deep PL tadi. Nih, kemudian salah. Tadi itu apa? Eh, oh, dari sini. Nah, oke, masuk ke sini dulu. Nih, kita munculkan dulu temuannya.
Jadi, jangan sampai kalian tidak melengkapi proposal kalian itu dengan buku-buku ataupun juga artikel-artikel ilmiah yang bisa dibaca. Ini Ilham coba dimunculkan kameranya atau siapa yang belum muncul kameranya tolong di ini lah. Akan sok pada Iya tidak Kang. nyaman nih lamun posisinya tidak tidak on kamera nih ya. Ini result of the people. Bikin dulu masukkan karena iya lah. Karena notepad. Tuh. Oh, tuh. Ini kalau sudah dapat, tinggal kopikan, masukin karena di PL tadi, di PL tipe sini apa? English Indonesia. Tuh, udah ketemu. Ini nanti di parafrase, bukan terjemahan aku di parafrase. Cuma cara parafrase dah gampang banget. Asup karena chat GPT, tak itu ayeuna mah. Ya, nih masuk ke chat GPT. Ya kalau kalian pasti 3,5 lah, ya. Biasanya 3,5. Ini tidak perlu capek-capek, kalian cuma masukin promptnya, promptnya itu artinya perintahnya, itu nanti bisa langsung otomatis keluar hasilnya. Nih kita lihat ya. Nih, jadi kalau anak sekarang belajar di perguruan tinggi bikin tugas terus jadi males gitu, aneh. Kenapa? Karena semua fasilitasnya udah kalian punya, tinggal kalian mau sebetulnya. Ya, chat GPT apa ya? Chat GPT chat.openai.com. Ini harus login ya. Saya harus tidak login ke yang lain. Tapi yang ini. Chat.openai. Nah, ini yang gratisan. Bantu saya mempara memparafrase naskah paragraf paragraf di bawah ini menjadi unik dan tidak terdeteksi similarity similarity tools seperti Turnitin. Nah, mana kalimatnya? Copy ke kalimatnya tadi. Masih. Ah, kalimatnya muncul. Ada yang diklik ya dah. Send message. Ini biasanya karena jaringan nih. Oh, mati mau. Waduh, keluar Ah,
Hmm. Keluar ya barusan ya? Bentar, bentar. Aduh, ininya suaranya jelas nggak?